Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Surakarta, selaku mentor Ibu Eni Eleonora, SPI MSI. Yang kami hormati Kasubag APK Bapak Rizky Tegar PR Simanungsong, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati narasumber dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja ke acara inti, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta 2025. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mendengarkan serta memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada beliau Setiorini Nurwanti AMD, kami persilahkan. Baik, yang mengenal Bu Eni dan Pak Rizky dan teman-teman semua yang sudah hadir. Langsung saja saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, latar belakang dari seminar ini adalah P3K perlu memahami nilai, etika, dan tugas di lingkungan instansi. Yang kedua, JDIH penting sebagai sarana keterbukaan informasi hukum. Yang ketiga, media sosial menjadi sarana strategis publikasi. Yang keempat, rendahnya visibilitas JDIH DPRD Surakarta di media sosial. Yang kelima, kebutuhan percepatan penyebaran informasi hukum ke publik. Yang terakhir, yaitu perlunya sinergi lintas bagian di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Baik, selanjutnya rumusan masalah, yaitu rendahnya variasi konten media sosial JDIH. Yang kedua, keterbatasan SDM dan lemahnya sinergi antar subbagian. Yang ketiga, kurangnya inovasi konten, TikTok, infografis, maupun video pendek. Tujuan orientasi adalah meningkatkan pemahaman nilai dan etika instansi, mendorong pelayanan publik profesional. Yang terakhir, P3K mampu berkontribusi aktif sesuai tupoksi. Selanjutnya, visi misi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, dan kreatif, dan sejahtera. Misinya 7 misi RPJMD termasuk tata kelola pemerintah, kolaboratif, dan pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya yaitu visi misi Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surakarta secara profesional dalam rangka menunjang terwujudnya trifungsi DPRD Kota Surakarta. Misinya adalah meningkatkan fasilitasi DPRD dengan mengembangkan teknologi informasi, mendorong keterbukaan informasi kinerja DPRD, memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Yang keempat, memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi penganggaran secara optimal. Yang kelima, memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara optimal. Yang terakhir adalah meningkatkan citra aparatur negara. Baik, judul dari seminar hasil orientasi saya pagi ini adalah SIGAP. SIGAP adalah kepanjangan dari strategi, integrasi, gerak, akselerasi, publikasi. Di sini SIGAP bertujuan untuk memperkuat peran media sosial sebagai media pendukung publikasi JDIH DPRD Surakarta secara lebih aktif, informatif, dan komunikatif. Konsep SIGAP yaitu S-nya adalah strategi. Strategi bisa dijabarkan rencana atau langkah sistematis untuk mencapai tujuan. I-nya adalah integritas. Integritas adalah penyatuan atau penggabungan elemen-elemen agar bekerja secara selaras.
Yang ketiga G, gerak. Gerak adalah tindakan yang dipercepat atau didorong secara aktif dan dinamis. Kata gerak menunjukkan aktivitas. A-nya adalah akselerasi. Akselerasi menunjukkan percepatan. Yang terakhir P adalah publikasi. Publikasi adalah proses penyampaian informasi ke publik, baik melalui media sosial, massa, cetak maupun digital. Makna sigap sendiri merujuk pada rencana terpadu untuk mempercepat dan mengkoordinasikan kegiatan publikasi secara aktif, baik antar bagian, antar platform, maupun antar instansi. Sederhananya adalah sigap langkah terpadu untuk mempercepat dan menyatukan upaya publikasi ke masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan peran peranata komputer di Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Yang pertama adalah pengelolaan konten dan sistem informasi. Yang kedua, bisa memproduksi multimedia baik video, infografis maupun konten TikTok. Yang ketiga adalah admin kanal atau sistem digital. Yang keempat, peranata komputer bisa berkolaborasi dengan tim JDIH dan peranata humas. Ini adalah tabel rencana jangka pendek untuk sigap itu sendiri, yaitu yang pertama langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatan kita mengevaluasi kondisi terlebih dahulu, dan outputnya adalah laporan kendala teknis dan non-teknis publikasi. Nomor 1 ini berkontribusi terhadap visi misi DPRD, yaitu profesionalisme pelayanan sekretariat. Yang kedua, pemetaan kebutuhan. Outputnya nanti adalah roadmap konten JDIH dan integrasi sosial media. Kontribusi terhadap visi misi DPRD adalah penunjang trifungsi DPRD. Yang ketiga, aktualisasi produksi konten dasar. Outputnya template infografis dan video JDIH. Yang keempat, langsung ke publikasi awal konten, nanti akan ada konten mingguan, berita, dan visualisasi. Yang kelima, review dan penyempurnaan. Outputnya adalah format monitoring konten dan umpan balik publik. Yang selanjutnya adalah rencana kerja menengah. Di tahun pertama akan disusun kalender konten digital. Outputnya nanti jadwal konten terpadu berdasarkan agenda DPRD dan JDIH. Yang selanjutnya tahun kedua, otomatisasi input data JDIH, kolaborasi antar divisi. Outputnya distribusi bahan publikasi dari bagian-bagian ke peranata komputer. Tahun ketiga, rencananya akan melakukan desain ulang tampilan web JDIH. Outputnya nanti interface website yang user friendly dan mobile responsive. Tahun keempat, akan membuat video singkat seperti podcast, TikTok, edukatif produk hukum. Yang terakhir, tahun kelima adalah peningkatan skill multimedia dan manajemen sistem. Diharapkan untuk di OPD nanti akan ada pelatihan sertifikasi dan teknis untuk peranata komputer maupun peranata humas. Ini adalah output dari rencana jangka pendek dan menengah tadi, yaitu content planner. Content planner yang pertama kita menyajikan informasi, konten yang berikutnya game atau quiz, edukasi, ambience dan edukasi. Yang content planner yang pertama adalah informasi. Kita perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa JDIH itu buka jam berapa sih, JDIH itu tutup jam berapa, JDIH itu bisa dikunjungi langsung apa enggak gitu. Nah, nanti visualisasi desainnya foto kantor JDIH Sekretariat DPRD Surakarta. Yang kedua, nanti kita ada kuis seperti nama keraton yang menjadi pusat budaya di Kota Solo. Yang nomor 3 ini yang paling poinnya di sini nih, ada Kang Mas dan Diajeng JDIH.
Jadi nanti akan ada maskot untuk JDIH itu sendiri. Selanjutnya ada single post, nanti di JDIH Surakarta akan ada cara cepat untuk mengakses informasi hukum. Yang terakhir, kenapa memilih JDIH DPRD Surakarta? Nanti akan kita jelaskan di visual desainnya. Ini adalah platform JDIH DPRD Surakarta yang kita miliki. Yang pertama adalah Instagram, lalu TikTok, dan yang ketiga website. Ini adalah statistik pengunjung sosial media 2024 versus 2025, yang dimana 2024 itu baru membuat akun TikTok. Tahun 2024 sendiri jangkauannya sudah 7.000 viewers, ya, 7.100 viewer. Pengikutnya baru 55 orang. Sedangkan di 2025 ini sudah menjangkau 13 ribuan orang dan pengikutnya naik jadi 140. Di Instagram, pengikut kita tahun 2024 adalah 137. Sedangkan 2025 pengikut kita sudah 465. Sedangkan untuk kunjungan website tahun 2024 sekitar 8.000 orang, 2025 11.000 orang. Ini adalah visual design dari content planner yang tadi saya buat. Yang pertama adalah jam buka JDIH, yang kedua kuis, yang ketiga informasi publik. Ini adalah desain untuk maskotnya dan kenapa memilih JDIH DPRD Surakarta. Ini adalah maskot Kang Mas JDIH dan Diajeng JDIH. Kang Mas di sini adalah sapaan untuk pria terhormat dalam budaya Jawa yang melambangkan JDIH sebagai sosok bijaksana, berwibawa, dan siap memberikan layanan hukum. Sedangkan untuk Diajeng, filosofinya di sini adalah sapaan untuk perempuan, bangsawan, yang mewakili JDIH yang cerdas, lembut, anggun, dan memberikan layanan hukum. Ini adalah visualisasi desain maskot JDIH. Inspirasi maskot JDIH ini saya mengambil dari Putra Putri Solo. Kedua figur ini Putra Putri Solo yang terpilih dari ajang pemilihan duta budaya yang menekankan etika, wawasan lokal, dan kecakapan komunikasi publik. Dengan mengadopsi nilai-nilai tersebut, Kang Mas dan Diajeng JDIH tidak hanya menjadi maskot visual, tapi juga personifikasi dari semangat JDIH dalam menyampaikan informasi hukum secara inklusif dan berbudaya. Baik, kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulan dari seminar orientasi sigap ini adalah pendekatan strategi integrasi gerak akselerasi publikasi yang dirumuskan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas media sosial JDIH dalam membangun transparansi hukum yang inklusif. Sigap menjawab tantangan seperti minimnya variasi konten, keterbatasan SDM, serta lemahnya sinergi antar bagian di lingkungan Sekretariat DPRD. Yang ketiga, kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan dukungan lintas sektor organisasi, baik struktural, fungsional, maupun teknis. Yang terakhir adalah
Kolaborasi yang berkelanjutan menjadi kunci terciptanya layanan informasi hukum yang terbuka, profesional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Yang selanjutnya adalah saran. Kita perlu penguatan sinergi antar bagian. Kita perlu koordinasi dan komunikasi lintas bagian yang lebih terstruktur. Kita perlu pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang multimedia, media sosial, data analitik untuk menghasilkan konten kreatif, relevan, dan berdampak. Yang ketiga, kita perlu mengoptimalisasi platform digital kita yang kita miliki, website, TikTok maupun Instagram. Selanjutnya, kita perlu penguatan dukungan kelembagaan dan kita perlu regulasi atau SOP internal yang mempertegas peran data komputer dalam tim publikasi digital. Selanjutnya kita perlu monitoring dan evaluasi berkala dan mengimplementasi strategi sigap harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan dievaluasi secara rutin guna memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap literasi hukum publik. Yang selanjutnya ada saran inovasi JDIH. Yang pertama yaitu JDIH Goes to School atau kampus. Kita bertujuan untuk mengedukasi hukum sejak dini kepada pelajar atau mahasiswa. Nanti untuk kegiatannya akan kita kemas seperti talk show atau seminar singkat tentang produk hukum daerah, simulasi sidang DPRD, atau kita bisa bagi-bagi e-book regulasi ringan dan infografis hukum. Saran inovasi yang kedua, kita bisa mengadakan ngopi hukum. Ngopi hukum singkatan dari ngobrol pintar hukum. Tujuannya meningkatkan literasi hukum publik secara santai. Formatnya nanti akan dilakukan diskusi ringan bareng praktisi hukum, anggota DPRD, atau akademisi. Lokasi bisa di kafe, pendopo, atau ruang publik, baik offline maupun online. Yang selanjutnya, podcast atau YouTube series, kita beri judul Suara Perda. Nanti kontennya berisi penjelasan ringkas perda-perda, talk show bersama anggota DPRD, tanya jawab publik soal peraturan yang berlaku. Manfaat dari podcast nantinya adalah media modern yang menjangkau para generasi muda atau Gen Z. Selanjutnya yaitu mobile JDIH atau JDIH keliling. Inovasi ini akan dikemas dengan layar interaktif atau brosur digital. Sasarannya kelurahan, pasar, atau di kegiatan Car Free Day. Fungsinya untuk menyebarluaskan informasi hukum ke masyarakat akar rumput. Yang selanjutnya, Sapa Hukum. Sapa Hukum yaitu siaran audio penyuluhan hukum. Kita bisa melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk audio. Bisa dilaksanakan radio lokal atau di Spotify. Durasinya nanti 5-10 menit per topik hukum. Temanya bisa hukum keluarga, perlindungan konsumen, atau perda terbaru. Inovasi yang selanjutnya yaitu kita bisa bikin QR code untuk akses perda di ruang publik. Kita pasang QR code bisa di balai kota, di kelurahan, di kantor DPRD, atau taman kota yang langsung mengarah ke JDIH online. Inovasi yang selanjutnya yaitu kita bisa membuat kompetisi konten dengan judul Melek Perda. Lomba konten kreatif bisa berupa reels, poster, vlog dengan tema hukum lokal. Target kita adalah pelajar, mahasiswa, dan komunitas kreatif di Solo. Yang selanjutnya yaitu katalog perda visual dan bahasa Jawa. Nanti untuk isi katalognya adalah ringkasan perda dengan ilustrasi menarik dan terjemahan dalam bahasa Jawa halus sebagai ciri khas lokal.
Untuk manfaat sigap sendiri, yaitu optimalisasi kanal digital kita. Yang kedua, penyampaian informasi hukum yang lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan citra DPRD. Yang terakhir adalah akses publik yang lebih luas dan inklusif. Cukup sekian presentasi seminar hasil orientasi dari saya. Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, akan kami buka sesi tanya jawab atau saran atau masukan. Monggo Bapak Ibu kalau ada ingin bertanya dengan mungkin mungkin saya dulu deh, Mbak Rini sebagai mentor. Yang pertama saya apresiasi terhadap tema yang dipilih Mbak Rini untuk seminar hari ini terkait dengan sigap. Saya kira cukup bagus karena memang ini selaras dengan program dari JDIH sendiri yang akan kita lakukan, bahwa JDIH adalah menjadi core kita di inovasi, terutama terkait dengan publikasi dan informasi di bidang produk hukum. Yang kedua, untuk tulisan teknis yang kemarin saya ajukan revisi, saya kira Mbak Rini sudah perbaikin ya, jadi di proses konsultasi untuk penulisan sampun. Terus kemudian saya juga lihat di statistik ini kan ternyata peningkatannya cukup signifikan dari 2024 ke 2025, dari 8.094 di website sudah naik 11.000, kemudian di Instagram juga sudah naik cukup signifikan untuk pengunjung. Mungkin saya izin bertanya Mbak Rini terkait timeline, milestone itu di petunjuk teknisnya itu berapa tahun ya untuk jangka menengahnya, karena saya lihat kok ini terlalu jauh jangka menengahnya. Apa enggak jangka menengah itu cukup 1-2 tahun, kemudian yang lainnya jangka panjang. Di petunjuk teknisnya gimana? Ada enggak bahwa milestone itu, timeline itu ketika jangka pendek kan berarti 1 tahun pertama, terus kemudian jangka menengahnya itu kalau saya dulu masih 1-2 tahun, kemudian yang setelahnya tahun ketiga dan kelima itu namanya jangka panjang. Itu ada enggak petunjuknya? Apa terserah kita? Menjawab Bu, untuk teknisnya yang di orientasi P3K itu sudah ada formatnya tersendiri, yaitu memang jangka menengahnya itu adalah 5 tahun. Oh, 5 tahun dianggap jangka menengah. Iya. Mungkin sedikit masukan. Jadi gini, kalau tadi yang dipaparkan Mbak Rini itu kan inovasinya banyak sekali. Ya, saya setuju. Ya, maksudnya itu bagus untuk JDIH ke depannya, kemudian untuk sigap sendiri. Jadi kan ibaratnya mengintegrasikan apa yang dilakukan tim JDIH dengan sigap sebagai sosmed untuk JDIH. Mungkin yang kita pikirkan gini Mbak Rini, penataan timeline. Jadi gini, kalau dari Mbak Rini tadi inovasinya sebanyak itu, berarti kan kolaborasinya naik ke atas. Ya, jadi nggak di tahun kedua. Kan ini kan kolaborasi antar divisi. Nah, Mbak Rini kan mau di sini kan intinya mau bikin bahwa sigap ini kolaborasi dengan tim JDIH. Berarti kalau mau inovasinya seperti itu, kolaborasinya di awal. Jadi kan tidak di tahun kedua. Jadi jenengan di tahun pertama pun bisa naik. Jadi yang kolaborasi antar divisi justru naik. Jadi kita kolaborasikan di awal ide-idenya Mbak Rini dengan tim JDIH, baru kemudian sosmednya berjalan untuk mengimbangi. Itu yang pertama. Yang ketiga, karena tadi inovasinya banyak, berarti jangka tahun berikutnya yang 3, 4, 5 itu kan berarti penambahan anggaran. Karena kan otomatis harus diiringi dengan namanya penganggaran untuk program-program ini. Nah itu mungkin nanti direvisi kembali, ditata ulang. Jadi saya kira ini hanya masalah penataan ulang
untuk yang tahun pertama mana, tahun kedua mana, ketiga mana. Karena dengan program sebanyak itu tentunya butuh dukungan dana. Dananya di apa? Di APBD. Berarti kan kita perlu menganggarkan khusus untuk inovasi yang terkait sosmed dan tim JDIH. Itu mungkin yang perlu ditambahkan di dalam timeline. Ini saya lihat timelinenya itu, kalau saya lihat ini mungkin bisa naik Mbak, karena misalnya contoh pelatihan sertifikasi teknis ini nggak usah tahun kelima pun akan kita capai. Jadi kalau secara secara ini idenya Mbak Rini, temanya Mbak Rini ini sudah terpenuhi di tahun-tahun depannya, otomatis kan tahun belakangnya nanti bisa cari yang lain. Maksudnya karena ini pelatihan sertifikasi itu saya kira nggak perlu Mbak tahun ke-6 kejauhan. Jadi mungkin tahun ke-6 visi jenengan bisa peningkatan kepada maksudnya integrasi sosmednya dengan Pemkot Surakarta. Bisa juga sebenarnya kan yang kaitannya ini bisa ditata ulang biar nanti tujuannya nggak terlalu jauh. Jadi ini yang lebih kepada milestone-nya aja kalau saya masukannya itu. Terus kemudian yang penganggaran itu bisa di tahun kedua, ketiga juga bisa. Jadi mungkin ditambahi bahwa karena ini programnya banyak, berarti ada dukungan dana untuk APBD dalam rangka program-programnya ini. Jadi saya kira itu. Terus apa lagi? Saya kira itu dulu Mbak Rini, nanti mungkin dari teman-teman Pak Rizky ada tambahan monggo. Bu, izin Bu. Pertama apresiasi yang tinggi bagi Mbak Rini yang sudah melakukan presentasi yang sudah sedemikian rupa advance ya menurut saya. Karena dengan anjab pranata komputer itu istilahnya sebenarnya kalau menurut saya tadi ngobrol Mas Bang agak kurang tepat. Komputer itu benda Mbak. Kadang kita pranata itu harusnya sifat. Tapi ya mungkin ini udah given ya dari pusat. Apa nggak pranata informatika apa. Tetapi dari apa yang sudah Mbak Rini paparkan itu dari A sampai Z menurut saya sudah tercover ya, dari sampai kesimpulan dan saran yang sesuai orang Bu ini tadi dapat kita integrasikan ke program-program JDIH atau penganggaran kita ke depan. Masukannya satu Mbak, jadi yang terkait dengan sigap tadi itu mengcover dari A sampai Z. Jadi ketika itu dilaksanakan dari perencanaan, dari mulai sinergi sampai dari eksekusi nanti integrasi segala macam itu sebenarnya langkah konkret apa yang dilakukan di rencana jangka menengah. Tadi dibilang otomasi. Otomasi itu berarti bahasa Inggrisnya autonomous, itu berarti dapat berjalan dengan sendirinya. Iya. Dengan konten yang sudah dibuat, konten planner sudah dibuat itu dapat berjalan dengan sendirinya. Saya bertanya langkah konkret apa untuk mencapai jangka menengah kedua ya. Itu nanti minta tolong dijawab Pak. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan judul pengenalan nilai dan etika dan juga yang dipaparkan tadi, sebenarnya ini bagi saya pribadi melebihi ekspektasi, karena kalau bicara nilai dan etika tetapi paparannya tentang JDIH ini seharusnya memajukan nilai JDIH itu sudah menjadi bagian integral dari keseharian kita, terlepas dari kita tim JDIH atau enggak. Tapi kalau bicara nilai etika itu udah ya kita orang di Setplan ya kita membantu memajukan JDIH bersama. Dan itu yang Mbak Rini coba suguhkan di presentasi. Menurut saya dua itu Bu Eni, makasih. Baik, izin menjawab. Yang pertama dari Bu Eni tadi, untuk rencana jangka menengahnya dilakukan perbaikan ya Bu. Jadi nanti akan saya perbaiki untuk dilakukan sertifikasi, nggak perlu menunggu sampai tahun yang belakang, kita bisa ajukan dan akan ditambah untuk penganggarannya, rencana penganggarannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rizky yang dimaksud otomasi tadi, yaitu kita melakukan sinergi antar bagian Pak, lebih ke misal ada rapat paripurna yang menyelenggarakan adalah bagian PP. Kita perlu mendapat bahan dari bagian PP tersebut langsung. Misalkan kita dapat berita dari Mas Ipin, share berita tentang paripurna dan intinya. Jadi langsung dari tim JDIH
kan diupload berita dari Mas Ipin, lalu saya akan menyuguhkan berita tersebut diringkas. Jadi untuk audiens TikTok dan Instagram itu tidak perlu Pak yang berita panjang-panjang, baru paragraf pertama mungkin udah bosan bacanya. Jadi langsung saya ringkas poin-poinnya, kita kemas dalam bahasa yang singkat dan disukai sama agensi, mudah dipahami. Yang dimaksud otomasi ada di bagian itu Pak. Jadi kita nggak perlu ada di rapat paripurna tersebut, dikarenakan mungkin kita ada pekerjaan lain. Jadi nanti kita bisa ambil foto berita sebagai bahan untuk konten yang ada di Instagram maupun TikTok, seperti itu Pak. Sampun. Nggih. Mohon saya waktu dan kamu akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada cara masukan atau pertanyaan lagi, kita tutup aja nih. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam memandu acara seminar pada hari ini masih banyak kekurangan. Acara kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.